Sebenarnya jujur ya, saya ini untuk bersaksi ini kebanyakan, maaf sekali lagi, sering saya tolak saudara. Karena kalau saya bersaksi dan saya dibawa kembali mereview hidup saya ini ke belakang itu kadang-kadang malamnya itu kadang saya nggak bisa tidur saudara ya. Terus dia bilang, udah kalau kamu memang nggak berbuat, ambil Al-Quran kamu itu. Bagi kalian yang belum berlangganan video kami terbaru, tekan subscribe sekarang juga, karena Yesus itu Muslim. Aku berkhotbah kepadamu agar kamu belajar, aku tidak berkhotbah kepadamu agar kamu berbangga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersalawat atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu ini menikah berbeda agama karena hanya mencoba melindungi dirinya dari ayahnya yang dianggap jahat dan memanfaatkan seorang preman yang berasal dari orang Ambon dan kebetulan agamanya Kristen. Tidak ada keharmonisan. Ayah saya ini otoriter sekali. Banyak berbicara, banyak bertindak hanya dengan pukulan. Tetapi ada hal yang menyenangkan, kadang-kala ayah jarang pulang. Nah, kenapa? Karena ayah saya ini saking gantengnya saudara ya. Jadi dia itu laris manis, banyak ya penggemarnya, sehingga banyaklah istrinya. Waktu di Islam itu diajarkan boleh laki-laki itu sekali pakai itu ya 4 istri. Jadi ayah saya itu menganut itu saudara. Di dalam Islam, tidak dibenarkan seorang muslim untuk menikah berbeda agama, dan hal itu dibenarkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 221. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala sangat tegas melarang bahwa umat muslim laki-laki maupun perempuan untuk menikah pada orang yang berbeda agama, khususnya agama Kristen. Sementara di dalam Kristen mereka dilarang untuk menikahkan pada orang yang berbeda agama. Dalilnya jelas di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristen dan Bible? Apakah bagian bersamaan orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nah, bagaimana mungkin ibu ini menikah dengan orang yang berbeda agama? Saya selalu bertanya, ya Allah, kenapa kok begini? Kok ayah sekejam ini? Kalau misalnya ada itu mobil tabrak ya ayah, saya sampai mati, dia seperti Dracula. Itu bukan ada di pikiran saya, tapi sudah ada di hati saya. Yang penting saya ingin mencari calon suami yang bisa melindungi saya dari ayah saya. Intinya itu. Kalau nanti dia mencari ayah saya, mencari saya mau kabur dari rumah. Kalau dia cari saya,
Saya sudah punya suami, saya mau menikah tanpa setahu ayah saya ini. Kalau dia cari saya nanti udah saya adu saja dengan suami saya. Waktu saya menikah itu eh, sudah berjanji tahun 74 itu saudara ya, itu boleh menikah dua agama. Bahkan ibu ini sampai rela melakukan perbuatan yang durhaka Bahkan ibu ini sampai rela melakukan perbuatan yang dimurka Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti suaminya yang musyrik agar menginjak Al-Qur'an hanya untuk membuktikan bahwa dia benar. Sementara di dalam Islam tata cara melakukan sumpah bukanlah seperti apa yang dilakukan ibu ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah kafir atau berbuat syirik. Hadis di atas mengandung beberapa faedah. Antara lain, seseorang dilarang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sumpah dengan kemuliaan anak-anak, kasih sayang orang tua, tempat-tempat suci, dan termaksud kitab suci. Namun ibu ini karena kekurangan pengetahuan, maka begitu mudah ia melakukan perbuatan yang dimurka Allah Subhanahu wa taala, apalagi atas permintaan dari seorang suami yang musyrik. Nah, bagaimana videonya? Tonton sampai selesai. Waktu itu saya bilang cari tukang urut, saya pegal sekali dan urut saudara. Lalu tukang urutnya bilang, Bu, kalau ibu besok pagi mandi air panas, kalau keluar biru-biru di badan ibu ini, itu berarti ibu ada gejala jantung. Lalu sebesok saya mandi, benar saudara keluar biru-biru. Ya. Karena saya mau pulang 2 hari lagi, biru-biru itu memar menjadi kayak kemerah-merahan begitu. Nah, yang malang nasib saya itu waktu itu merah itu ada di dada saya saudara. Yang nyata sekali. Begitu pulang, saya ke Jakarta, saya mandi pakai handuk begitu, suami saya lihat, waduh didorong saya ke tempat tidur. Apa yang gue curigain dulu kan benar aja. Asal perempuan, mulut saudara. Orang Ambon itu kalau baik-baik sekali. Saudara. Tapi kalau udah jahat, persis kayak Herodes saudara. Kayak malaikat maut mulutnya itu. Aduh, saya bilang, demi Allah, saya bilang, ini kenapa? Oh ini, kamu telepon ke Padang, ke saudara saya itu. Oh udah kongkang liko, nggak percaya. Pokoknya intinya dia nggak percaya. Terus dia bilang, udah kalau kamu memang nggak berbuat, ambil Al-Quran kamu itu. Injak Al-Quran itu dan bersaksi. Dia bilang, udah kalau kamu memang nggak berbuat, ambil Al-Quran kamu itu. Injak Al-Quran itu dan bersaksi. Injak Al-Quran itu dan bersaksi. Bersumpah kamu di situ. Dan saya bersumpah, saudara.